Cek, cek, cek. Suara saya bisa didengar? Bisa, Pak. Oke, bisa ya. Oke, oke di pagi hari ini kita eh, mulai kelas dengan Zoom ya, karena saya kebetulan nggak bisa ke kampus. Tapi sebelum itu saya buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Untuk mengawali kelas di pagi hari ini, mari kita berdoa sesuai dengan ajaran dan agama kita masing-masing. Berdoa dimulai. Ya, cukup. Oke, sebentar saya buka dulu. Oke, jadi di pagi hari ini kita melanjutkan terkait dengan progres dari project teman-teman semua, sehingga nanti seperti biasa presentasi masing-masing kelompok, kemudian kelompok yang lain silakan menyimak dengan seksama, kemudian silakan bertanya. Ya, silakan bertanya. Mohon apa namanya tujuan dari bertanya itu jangan sekedar untuk menggugurkan tugas atau kewajiban yang saya berikan, tapi benar-benar untuk bisa mendapatkan manfaat dari kelompok lain yang presentasi. Sehingga ya benar-benar disimak, ya pasti ada satu, dua, tiga hal yang saya rasa menjadi apa knowledge baru ya, pengetahuan yang baru atau experience yang baru buat kelompok lain sehingga ketika saling bertukar informasi itu kalian mendapatkan eh, apa pembelajaran lah dari kelompok lain. Oke, mungkin nggak berlama-lama, silakan kelompok siapa yang mau menunjukkan progresnya terlebih dahulu. Silakan, bebas. Maaf, Pak, izin share screen. Ya, oke, langsung aja, silakan. Mas apa nih, Verlin, monggo. Izin ya? Udah kelihatan, Mas. Lanjut aja. Tadi udah kelihatan, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan eh, mata kuliah sistem kendali cerdas dengan judul kendali berbasis sensor pada robot Turtlebot 3 berbasis fuzzy logic Mamdani untuk sistem penghindar rintangan. Tujuan tujuan yaitu mengembangkan dan mengimplementasikan sistem kendali berbasis sensor pada robot Turtlebot 3 untuk mendeteksi dan menghindari rintangan secara otomatis. Menerapkan kendali berbasis sensor pada robot Turtlebot 3 untuk penghindaran rintangan menggunakan sensor IR, kamera, dan IMU untuk meningkatkan akurasi dan adaptasi. Untuk latar belakang, perkembangan teknologi robotika menuntut hadirnya robot yang mampu beroperasi secara otonom di lingkungan yang kompleks dan dinamis. Salah satu tantangan utama dalam hal ini adalah kemampuan robot untuk mendeteksi dan menghindari rintangan secara otomatis.
Turtlebot 3 sebagai salah satu platform robotika open source yang fleksibel dan modular, menawarkan potensi besar dalam pengembangan sistem navigasi otonom dengan dilengkapi berbagai sensor seperti infrared, proximity, kamera, serta inertial measurement unit atau IMU yang terdiri dari giroskop dan akselerometer. Turtlebot 3 yang memiliki kemampuan dasar yang kuat untuk dikembangkan lebih lanjut. Sensor infrared menjalankan robot untuk mendeteksi keberadaan objek di sekitarnya, sementara kamera memberikan informasi visual yang lebih akurat untuk mengenali dan memetakan rintangan. Di sisi lain, IMU berperan penting dalam memberikan data terkait orientasi dan pergerakan robot yang sangat diperlukan dalam proses penentuan arah dan stabilitas navigasi. Di sini software yang digunakan Webot, lalu ada Ubuntu dengan versi 22.04. Di sini ada flowcard. Flowcard yang di samping itu tadi menggambarkan alur kerja sistem kendali berbasis sensor pada robot Turtlebot 3 untuk sistem pengindaran rintangan menggunakan logika fusi. Proses dimulai dengan inisialisasi robot dan sensor infrared, kamera, dan IMU. Kemudian masuk ke loop untuk simulasi di mana robot secara terus-menerus membaca data sensor. Data ini diproses menggunakan logika fusi untuk mendeteksi adanya rintangan. Jika tidak terdeteksi rintangan, robot akan bergerak maju lurus, namun jika rintangan terdeteksi, sistem akan menganalisis posisinya, kiri, kanan, atau depan menentukan arah belok terbalik berdasarkan hasil analisis lalu mengeksekusi gerakan belok untuk menghindari rintangan. Seluruh sistem ini dijalankan dengan platform Webot Simulator dengan dukungan Ubuntu dan Rostu sebagai kerangka kerja komunikasi antar komponen. Konsep robot Turtlebot 3. Robot Turtlebot 3 adalah robot yang dikembangkan oleh Robotis dan didukung penuh oleh komunitas ROS Robot Operating System. Terdapat dua jenis utama dari Turtlebot 3, yaitu pertama Turtlebot 3 Burger dan Turtlebot 3 Waffle PI. Yang kami gunakan adalah Turtlebot Burger. Keduanya menggunakan komponen modular seperti sensor lidar, motor pintar dynamic cell, dan pengendali seperti Raspberry. Varian Burger lebih kecil dan ringan, cocok untuk eksperimen serta pengembangan awal robot. Sedangkan Waffle PI memiliki kapasitas lebih besar dan fitur tambahan untuk kebutuhan komputasi yang lebih tinggi. Perbandingan dan kelebihan menggunakan Turtlebot 3 dibandingkan dengan Hypera 4 dan EPAC. Robot Turtlebot 3 lebih dipilih dibandingkan Hypera 4 karena memiliki desain modular yang fleksibel serta dukungan komunitas dan dokumentasi yang luas, terutama dalam ekosistem ROS. Dengan prosesor Raspberry Pi 4 dan sensor LiDAR dan kamera, Turtlebot 3 mampu menjalankan pemrosesan data secara langsung, termasuk algoritma logika fuzzy untuk sistem penghindar rintangan. Selain itu, ukuran yang lebih ringkas dan ketersediaan model simulasi resmi di Ubots membuat Turtlebot 3 sangat ideal untuk riset dan pengembangan sistem kendali cerdas. Eh, untuk perbandingan kelebihan menggunakan Turtlebot 3 dibandingkan dengan dari Kepera 4 dan IPAC untuk sensor jarak dari Turtlebot 3 menggunakan sensor LiDAR 3 ultrasonic dan infrared. Untuk jangkauan deteksi dari Turtlebot 3 juga lebih panjang dari Kepera 4 dan IPAC. Untuk fitur yang digunakan dari robot kami yaitu sensor proximity,
kamera sensor, dan obstacle avoidance. Cara kerja robot dari Turtlebot 3 yaitu robot Turtlebot 3 dilengkapi dengan berbagai fitur utama yang mendukung kemampuannya dalam bernavigasi secara otonom. Salah satunya adalah sensor proximity seperti LiDAR yang berfungsi untuk mendeteksi jarak antar robot dan objek di sekitarnya sehingga robot dapat memahami kondisi lingkungan secara real time. Untuk penjelasan cara kerja dari Turtlebot 3 bekerja melalui serangkaian tahapan mulai dari inisialisasi sensor seperti infrared proximity, kamera, dan IMU yang dihubungkan dengan sistem berbasis Ubuntu dan ROS serta dapat disimulasikan melalui Webots. Sensor ini membaca kondisi sekitar, misalnya jarak kerintangan, warna objek, dan orientasi gerak yang kemudian diubah menjadi input fuzzy seperti jarak dekat, posisi kiri, atau warna bahaya. Input ini diproses menggunakan logika fuzzy Mamdani melalui aturan linguistik. Contohnya, untuk jarak dekat atau area berbahaya, maka motor kiri lambat dan motor kanan cepat untuk menghasilkan output fuzzy berupa kecepatan roda. Lalu didiversifikasi menjadi nilai numerik untuk dikirim ke aktuator motor dengan kecepatan roda kiri yang lebih lambat dan kanan yang lebih cepat. Robot akan berbelok untuk menghindari rintangan. Proses ini berlangsung secara real time dan berulang. Berikut adalah penjelasan fitur yang digunakan, yaitu sensor proximity. Sensor proximity pada robot Tetherbot 3 berfungsi untuk mendeteksi keberadaan objek atau rintangan di sekitar robot, terutama di bagian depan, samping, atau belakang. Tetherbot 3 ini menggunakan sensor seperti LiDAR, Light Detection and Ranging, sebagai sensor proximity utama yang bekerja dengan memancarkan sinar laser dan mengukur waktu pantulan dari objek terdekat. Dengan akurasi dan jangkauan yang luas, LiDAR menjalankan Turtlebot 3 memetakan lingkungan secara detail dan mendeteksi rintangan dari berbagai arah. Lalu ada kamera sensor. Sensor kamera pada robot 3 seperti Intel RealSense digunakan untuk menangkap gambar dan video dari lingkungan sekitar secara real time. Informasi visual ini sangat berguna untuk berbagai tugas seperti pemetaan lingkungan, pengenalan objek, deteksi rintangan, dan navigasi otonom. Kamera pada Turtlebot 3 menjalankan robot melihat sekelilingnya dengan detail termasuk mendeteksi warna, bentuk, atau bahkan pergerakan objek. Lalu ada obstacle avoidance. Obstacle avoidance pada robot Turtlebot 3 merupakan fitur penting yang menjalankan robot mendeteksi dan menghindari rintangan di sekitarnya secara otomatis. Sistem ini bekerja dengan memanfaatkan kombinasi sensor seperti LiDAR dan kamera Intel RealSense yang mampu memetakan lingkungan sekitar dalam bentuk data jarak dan citra 3D. Data dari sensor ini diproses menggunakan algoritma tertentu seperti logika fuzzy atau navigasi berbasis ROS. Metode Fuzzy Mamdani untuk menghindari rintangan pada Turtlebot 3. Metode Mamdani adalah salah satu teknik interferensi dalam logika fuzzy yang digunakan untuk mengendalikan sistem berdasarkan aturan linguistik berbentuk if-then yang meniru cara berpikir manusia. Metode ini bekerja dengan mengubah input numerik menjadi nilai fazifikasi, memprosesnya melalui aturan-aturan yang telah ditentukan. Kemudian menggabungkan hasilnya menjadi output fuzzy yang selanjutnya dikonversi kembali ke nilai numerik melalui proses diversifikasi. Karena mampu menangani ketidakpastian dan tidak membutuhkan model matematis yang presisi, metode Mamdani sangat cocok digunakan dalam sistem kendali cerdas seperti penghindar rintangan pada robot. Tahapan penerapan Fuzzy Mamdani pada Turtlebot 3.
Pada input satu, variabel fuzzy-nya jarak depan, terangannya data dari sensor proximity. Pada input 2, variabelnya jarak kanan untuk deteksi sisi kanan robot. Pada input 3, jarak kiri untuk deteksi sisi kiri robot. Output untuk kecepatan rotasi digunakan untuk menentukan arah belok. Output 2, fuzzy untuk kecepatan maju digunakan mengatur gerak maju robot. Fungsi keanggotaan membership function menggunakan fungsi keanggotaan triangular untuk semua variabel fuzzy, baik input maupun output. Fungsi ini memiliki bentuk segitiga yang didefinisikan oleh titik A, B, dan C. Pada variabel distance, jarak, close, rentang nilai 0,005, fungsi keanggotaannya segitiga. Pada medium, rentang nilai 0,30813, fungsi keanggotaannya segitiga. Pada var, rentang nilai 10, 15, dan 15, fungsi keanggotaan segitiga. Pada obstacle left, -1, -1, 0, fungsi keanggotaan segitiga. Pada center, rentang nilai -0,5, 0, 0,5. Pada right, 0, 1, 1. Pada color danger, safe 0005, danger 0511. Di sini mengapa kayak kita memilih metode Mamdani. Metode fusi Mamdani ini sangat sesuai untuk sistem kendali robot mobile berbasis pengambilan keputusan linguistik seperti pada Turtlebot 3. Karena mampu mengakomodasi aturan linguistik manusia seperti dekat, sedang, dan jauh. Dan kedua, tidak membutuhkan model matematis presisi dari dinamika robot. Lalu yang ketiga, lebih mudah dimodifikasi dan diinterpretasikan oleh manusia. Lalu yang keempat, cocok untuk sistem pengambilan keputusan non-linear seperti pengindaran rintangan real time. Lalu di sini ada kode yang error. Kode error ini muncul disebabkan karena dalam file Turtlebot Turtle Control B, objek dari Bbot Fuzzy Control mencoba menggunakan atribut atau metode bernama cmd file callback. Namun atribut tersebut tidak didefinisikan di dalam Bbot tersebut. Kesimpulan, dalam simulasi ini kita telah berhasil dikembangkan dan diimplementasikan sistem kendali cerdas berbasis sensor pada robot Turtlebot 3 dengan pendekatan logika fuzzy untuk menghindari rintangan. Sistem ini mengintegrasikan sensor infrared, kamera, dan fitur obstacle avoidance untuk mendeteksi objek di sekitar dan menentukan arah gerak robot secara otomatis. Hasil simulasi menggunakan Webot menunjukkan bahwa robot mampu melakukan navigasi secara mandiri, mendeteksi rintangan dengan baik, serta mengambil keputusan pengindaran pengindaran secara akurat dan responsif. Meskipun demikian, masih terdapat error pada program yang menyebabkan beberapa fungsi belum berjalan secara optimal. Hal ini menunjukkan perlunya perbaikan dan penyempurnaan lebih lanjut agar sistem dapat berfungsi secara stabil dan efisien. Lalu di sini ada referensi. Lalu untuk simulasinya, yang pertama kita memanggil Rastulans pada terminal.
Kita akan jalankan robot untuk mendeteksi objek pada depannya. Ketika robot bergerak, dia mendeteksi warna merah sebagai warna bahaya. Tetapi untuk kendala dari proyek ini, robot kita masih menggunakan logika fuzzy untuk menghindari rintangan yang masih belum optimal. Parameter fuzzy yang masih belum optimal maksud saya. Jadi masih ada gerak dari robot yang eh, pada tengah ini tidak ada objek, tetapi robot memilih bergerak eh, berbalik arah seperti itu. Lalu untuk ketika wallnya berganti warna itu bisa, tetapi tetap ah, tetapi robot masih memilih untuk berbalik arah. Sekian dari kelompok kami. Kalau ada yang ingin ditanyakan, Oke, dari saya dulu deh. Pertanyaannya, endingnya ini nanti robotmu yang kalian harapkan itu satu, bisa ngapain atau targetnya itu ngapain sih? Karena kalau itu tidak di state dengan atau kalian tidak punya guidance endingnya mau seperti apa, ya akhirnya ini tadi ya berhenti di warna merah dan seterusnya. Itu kan kalau kita lihat dari perspektif misalnya ya berhenti di warna merah selesai. Nah, itu kan berarti sebenarnya bukan masalah kan gitu ya. Sehingga dalam presentasi ini saya ini perlu di reminder lagi sebenarnya eh, target atau tujuan akhir dari pengembangan robot ini nanti harapannya robotnya bisa ngapain ya. Karena itu menjadi satu hal yang paling penting karena tujuan dari project ini kan terstate di sana sehingga nanti dalam pelaksanaannya itu kan pasti semua aktivitasnya kalau ketemu problem dan seterusnya itu semua berarti pola pikirnya atau eksekusi perbaikannya kan mengarah ke sana. Nah, itu pertanyaan pertama. Terus yang kedua eh, kaitan dengan program. Oke, kamu tadi menjelaskan apa namanya ditunjukkan di demo sudah bisa robotnya bergerak dan seterusnya tapi eh, karena kita kan menggunakan ROS gitu ya. Nah, tidak ditunjukkan sama sekali bagaimana cara kerja dari ROS-nya dengan Webots, kemudian bagaimana cara programnya ataupun mungkin tadi sudah menyampaikan ya menggunakan fuzzy tapi mungkin kamu tadi sampaikan belum optimal ya dan seterusnya berkaitan dengan itu. Nah, itu kan perlu ditunjukkan atau ditampilkan bagaimana kalian membuat programnya atau menjalankannya karena tadi sangat singkat sekali tahu-tahu robotnya udah jalan gitu ya padahal programnya ya belum tahu belum ditunjukkan gitu ya kemudian apa eksekusi dari program itu juga belum kelihatan nah itu dua hal itu coba dijelaskan dulu. Dari ending dari hasil akhir ini, robot dari kelompok kami pengennya ya tetap ini sih Pak, eh, menghindari rintangan seperti tembok itu sesuai dengan apa yang kita harapkan, seperti
eh, berbelok atau berputar arah dengan sempurna. Oke, stop dulu. Maksudnya ya saya apa namanya menanggapi dari apa yang kamu sampaikan ya. Maksudnya dari berbelok dengan sempurna itu seperti apa itu kan sangat abstrak sekali itu Mas. Maksudnya kamu harusnya kan bisa menjelaskan tujuan. Misalnya contoh ya, saya mau ke Jakarta di sana karena ada sebuah toko khusus yang menjual peralatan, misalnya hobi mancing gitu ya. Misalnya saya mau ke Jakarta karena di Jakarta itu ada satu toko yang hanya menjual atau barang ini hanya dijual di sana. Jadi makanya saya ke Jakarta. Nah, itu tujuan saya. Caranya gimana? Caranya macam-macam. Berpikir, oh kita bisa pakai naik kereta, oh kita bisa naik bis. Oh naik bis pun nanti begini, begini, begini. Atau nanti kombinasi dengan Gojek misalnya. Itu kan berbeda gitu ya. Maksudnya itu bisa di breakdown dari tujuannya. Nah, tujuannya udah jelas sekali. Nah, kalau yang kamu sampaikan tujuannya bisa menghindar dengan sempurna, itu nanti kan masih luas sekali tuh, Mas. Gimana apa menjelaskan kaitan dengan hal tersebut? Nah, kalau yang saya tangkap akhirnya lo kalian sendiri nggak tahu goalnya mau ngapain, robotnya bisa ngapain. Ya nanti dalam proses mengerjakannya ya akhirnya nggak terarah. Ya sama tadi. Kalau misalnya tidak terfikirkan atau didefinisikan tujuannya mau ke Jakarta ngapain, ya udah ke Jakarta saja gitu ya. Nggak harus buru-buru, kemudian mungkin bisa naik motor lah akhirnya nanti di tengah jalan karena nggak buru-buru atau tidak punya tujuan jelas ya udah mampir dulu lah. Nah, itu karena tidak menstate tujuannya itu dengan clear dan jelas. Sehingga dalam pengerjaannya ya muncul apa? Oh ini dicoba ke sana, oh ini robotnya dicoba ke sini, oh ini robotnya dicoba program ini. Nah, itu yang membuat kalau saya lihat jadinya apa ya tidak terarah gitu pekerjaan dari ininya dari yang kalian kerjakan. Gimana? Mungkin ditanggapi. Teman yang lain juga boleh satu kelompok, silakan. Tadi itu kan robot ini kan dirancang untuk bergerak secara otomatis Pak, di area terbatas untuk menghindari. Sebentar, stop dulu. Ini Hmm. harusnya yang clear, Mas. Otomatis di area terbatas otomatis itu kan bisa dijabarkan, Mas. Otomatis itu sangat luas sekali. Gini-gini, kamu coba menjelaskannya itu dengan detail. Jadi kalau ngomong di apa? Kalau kamu ngomongnya masih otomatis itu sangat luas sekali. Nanti ketika mengerjakan juga akhirnya tidak punya guidance yang jelas. Jadi coba kamu sampaikan yang dengan bahasa yang sederhana aja. Ya, sehingga saya punya gambaran kamu tuh mau bikin apa sih sebenarnya. Karena yang saya tangkap itu dari presentasi sampai demo ini tadi, saya belum nangkep ini mau bikin apa sih sebenarnya. Sehingga saya mau ngasih saran, mau ngasih masukan itu juga ya belum tahu gitu akhirnya. Nah, coba disusun dulu, saya kasih waktu 1-2 menit, silakan coba disusun kalian itu sebenarnya mau bikin apa dari robot ini. Bisa ngapain ataupun endingnya ngapain. Nah, coba didiskusikan dulu sebentar, kemudian nanti disampaikan dengan bahasa yang sederhana aja. Dan jangan keluar kata-kata yang ambigu misalnya otomatis. Ya pasti otomatis mas, kan nggak kalian kendalikan kan gitu ya. Sudah pasti otomatis. Tapi seperti apanya itu yang perlu di-declare dengan clear, dengan jelas gitu. Silakan didiskusikan dulu dalam satu kelompok 1-2 menit, kemudian coba disampaikan ulang. Monggo. Kalau udah siap langsung aja ngomong, silakan.
Dari kelompok kami ingin membuat robot seperti contohnya itu seperti pembersih otomatis seperti pembersih lantai, Pak, tanpa perlu dikendalikan oleh manusia. Nantinya robot ini membersihkan ruangan sembari menghindari furnitur atau tembok atau objek lain agar tidak tertabrak. Seperti itu, Pak. Oke, nah kan jadi muncul pertanyaan akhirnya. Ya, anggap kita bisa bayangkan ya, ini diskusi ya, ini sifatnya diskusi. Coba kalian bisa bayangkan satu ruangan. Kalau ruangannya kosong, berarti tantangannya hanya di temboknya saja. Tapi bisa kalian bayangkan gimana caranya? Ya, tentunya kan gini ya. Kalau robotnya berjalan kan harapannya kalau membersihkan itu kan optimal gitu ya. Kalau kalian nyapu, misalnya nyapu ruangan, itu kan tidak mungkin kalian nyapu di satu tempat yang sama terus. Pasti berpindah, ya kan? Ya, anggaplah tidak terlalu optimal nggak apa-apa, tapi semua area akhirnya tersapu, kan gitu logikanya. Ya, terlebih lagi kalau sudah sampai titik yang optimal, kalian nyapunya agak ekstra ketika di bagian-bagian yang terlihat kotor. Kalau dia terlihat bersih ya nggak usah ekstra kan gitu ya. Capek jadinya kalau semua dikerjakan dengan ekstra kan begitu. Nah, jadi ada pertimbangan keoptimalannya. Nah, dari robot yang kalian bikin ini tentunya kan juga harus apa ya tidak harus optimal sekali ya, tapi maksudnya tentu juga tidak terlihat bodoh gitu ya. Dalam artian apa? Kalau dia hanya berjalan di situ aja satu jalan gitu ya, misalnya mondar mandir di situ aja terus, itu kan berarti eh, apa robotnya tidak bekerja dengan normal gitu ya, karena normalnya kan harusnya kalau kalian punya angan-angan membuat robot pembersih atau tadi itu ya vacuum cleaner itu kan berarti harusnya dia tercover ke semua area. Nah, pertanyaannya bagaimana membuat robot itu tidak kembali ke titik yang sudah dibersihkan dan berusaha ke semua lokasi yang belum dibersihkan. Paham nggak maksud saya? Paham, Pak. Paham, Pak. Nah, kira-kira gimana diskusinya? Eh,
agar robot tadi itu tidak kembali ke titik yang sudah bersih, lalu dia akan pindah ke titik yang ko- kotor itu. eh, Robot itu perlu menggunakan pemetaan, Pak. Seperti SLAM. Jadi pengennya dari kelompok kita itu untuk tidak kembali lagi ke tempat yang kotor itu pengennya menggunakan teknologi pemetaan dan pelacakan Pak kayak SLAM gitu. Tapi eh, dalam robot kita masih belum ditambahkan untuk pemetaan dan pelacakannya Pak. Jadinya robot menyimpan untuk memori jalur yang sudah dilalui. Nah, dengan begitu apa di kan bener ya, karena tadi kan makanya kalau kalian sudah state mau bikin robot apa sehingga kan kemungkin apa namanya proses yang harus dilakukan ya step by stepnya atau small goalnya gitu ya. Oh ini robotnya harus bisa ngapain dulu, akhirnya bisa di breakdown ya. Nah makanya kemudian harus dijelaskan, selalu diingatkan. Makanya tujuan itu harusnya selalu ditunjukkan ya, disampaikan tujuannya apa bikin robot ini, apa tujuannya bikin robot ini, apa tujuannya bikin robot ini. Nah, itu agar ketika yang menyimak itu selalu punya apa gambaran, oh kira-kira ini mau bikin apa sih. Nah, itu yang harus selalu ditunjukkan gitu ya. Termasuk juga nanti kalau kalian mengerjakan proyek-proyek lain di mata kuliah lain ataupun di tugas akhir ataupun praktek industri di perusahaan, nah itu juga sama. Namanya tujuan itu pasti selalu diulang-ulang agar ketika kita mengerjakan itu punya guidance. Jadi ketika geser atau hilang arah itu normal sekali, tapi ketika diingatkan tujuannya akhirnya kita bisa kembali on the track lagi. Nah, cuman dengan begitu akhirnya muncul ini tadi akhirnya muncul diskusi. Nah, sekarang pertanyaan selanjutnya, nah, bagaimana kalian apa namanya mengimplementasikan apa yang sudah kalian jabarkan tadi kaitan dengan mapping, kaitan dengan tracking itu seperti apa? Monggo, silakan diskusinya. Untuk terkait dengan mapping dan tracking dari robot kami, sistem pemetaan dan navigasi, sistem deteksi kotoran, serta sistem kontrol gerak robot. Dengan robot dilengkapi dengan sensor lidar atau kamera melalui algoritma SLAM, agar robot itu mengetahui posisi
dan area yang sudah dibersihkan, Kak. Seperti area ruangan dibagi menjadi grid atau sel, di mana setiap sel itu ditandai seperti adanya status bersih atau belum, atau informasi di dalam memori robot itu, Pak. Itu kan abstrak ya, yang kamu sampaikan kan abstrak ya. Maksudnya gimana cara, karena kan kita kita sudah bermain di implementasi nih, ya hanya tidak hanya sekedar yang nanti akan membuat membersihkan bagian yang itu kan namanya abstrak gitu. Yang lebih saya tekankan implementasinya, gimana kalian dalam mengerjakan robot ini implementasinya itu seperti apa. Nah, itu yang apa namanya diskusinya lebih ke sana. Gimana? Untuk implementasinya itu yang pertama eh, sensor yang pertama itu inisialis sistem dan sensor. Jadi sensor LiDAR mengirimkan ke sensor kamera untuk mendeteksi area yang kotor. Lalu sensor LiDAR juga buat pemetaan dan lokalisasi atau SLAM. Oke, Jadi nah kemudian ini dijawab nih. Dengan menggunakan itu, oke bisa digunakan untuk mapping. Pertanyaannya sudah sejauh apa kalian mencoba sensor-sensor yang sudah kalian sebutkan ini?
Sudah dicoba sejauh apa atau belum sama sekali atau bagaimana? Untuk sensor lidar dan sensor kameranya sudah kami coba Pak, tetapi untuk dari sensor pemetaannya belum kami coba. Sensor pemetaan tuh sensor apa, Mas? Ada apa? Maksud saya s- eh, untuk me- fiturnya untuk pemetaan gitu Pak. Jadi sensornya buat pakai sensor lidar. Ya, oke. Ini saya kasih alternatif ya, karena ini simulasi. Jadi kan sebenarnya gini, pemetaan itu kan intinya kalian ya kalau kita ngomong manusia ya, kalian lihat dengan mata terus kalian melihat referensi. Oh, saya berdiri di misalnya ruangan kosong gitu ya. Oh, saya berdiri di pojok pojok. Misalnya ruangannya kita gambarkan dalam 2D. Oh, saya di pojok kiri atas. Saya berdiri di sana. Itu kan kalian bisa memposisikan atau mengetahui posisi dari di mana kalian berdiri itu dilihat dari eh, apa respon atau perspektif dari mata kalian. Ya, kemudian dipikir, oh ternyata saya di pojok kiri, ya pojok kiri atas gitu ya. Kemudian kalian jalan ke pojok kiri, pojok kanan atas. Nah, dengan begitu kalian akhirnya karena tadi punya memori, kalian berpikir, oh saya sudah ke pojok kiri atas, saya nggak perlu ke sana lagi. Nah, itu kan itu kalau kita berbicara kita sebagai manusia gitu ya, untuk mengenali lingkungan sekitar sehingga aksinya itu bisa kita ambil dari memori yang sudah kita ingat. Oh, di sana ada meja, oh di sana ada kursi. Nah, itu kan hal-hal yang mudah untuk bisa kita kerjakan. Yang jadi masalah adalah kalau itu robot atau komputer kan tidak seperti itu. Semuanya perlu dibikin perspektifnya atau dibikin perceptionnya gitu ya. Jadi si robot atau si komputer itu bisa mempersepsikan hal-hal di sekitarnya sehingga sesuai dengan kebutuhan, apakah itu digunakan untuk mapping ataupun dan seterusnya. Nah, beruntungnya menggunakan simulasi. Nah, ini ada beruntungnya nih menggunakan simulasi. Di Webbots itu kita bisa tahu posisi robot. Ya, nanti kalian bisa cari sendiri tuh. Ya sebenarnya kalau metode yang umum itu pakai lidar, tapi saya yakin nanti kalian akan kesulitan dalam membangun petanya. Ya, membangun petanya kemudian digunakan peta tersebut untuk acuan. Nah, karena memorize-nya dalam bentuk peta kan gitu ya. Sehingga nanti ketika mau ke sana nanti dicek dulu di peta. Oh, saya udah ke sana belum? Kan gitu. Nah, karena itu sesuatu yang sebenarnya itu cukup kompleks, ya skip aja itu. Ya, tapi kalau robot real nggak bisa di skip. Nah, tantangan dari real robot itu seperti itu. Ya, banyak hal-hal yang tidak ideal sehingga jadi sangat kompleks untuk bisa diselesaikan. Tapi karena ini simulasi dan di Webbots itu sudah menyediakan kita bisa mengakses atau menambahkan sensor atau intinya kita bisa akses posisi dari robot ya dengan menggunakan seolah-olah dengan menggunakan GPS. Ya, jadi kita bisa mendeteksi sekarang robot kita ada di mana posisinya dan itu bisa disimpan. Ya, karena kita tahu posisinya robotnya di mana sehingga itu bisa disimpan. Nah, harusnya dengan dasar itu saja cukup untuk bisa mengetahui robotnya tadi sudah ke sana atau belum. Ya, dan karena ini simulasi, GPS-nya itu sangat presisi. Nggak mungkin kalian taruh robotnya sekarang di posisi A, kalian goyang-goyang atau geser-geser kemana gitu ya, kembalikan lagi posisi A, posisi hasilnya GPS-nya berbeda. Beda dengan real. Kalau real GPS itu satu udah nggak bisa di dalam, nggak bisa di indoor gitu maksudnya. Yang kedua bisa jadi dia punya error ya, posisi yang sama tapi punya nilai data yang berbeda. Ya makanya real real robot itu lebih lebih challenging gitu ya karena memang banyak sekali hal-hal yang uncertainty-nya gitu ya tidak sesuai dengan ideal kondisi ideal ya banyak sekali makanya perlu banyak hal-hal yang bisa meminimalisir hal tersebut. Kalau simulasi semuanya ideal jadi mudah. Nah, jadi silakan itu ya ini bukan saya harus menggunakan memaksa kalian menggunakan ini tapi bisa jadi ada cara yang lebih mudah yaitu menggunakan GPS yang ada di robot sehingga nggak perlu di mapping ya. Ya, jadi sambil jalan sambil disimpan. Oh, saya sudah di posisi 00. Sekarang jalan ke 11. Berarti nanti saya nggak boleh lagi ke 00 atau 11 kan gitu logikanya. Nah, tinggal dibikin
apa algoritmanya gimana caranya untuk menyimpan itu kemudian bisa dicek kan gitu ya. Saya udah ke sana belum? Nah, itu ngeceknya gimana? Itu mungkin solusi solusi yang apa alternatif yang mudah gitu ya. Nah, ini kan saya bisa memberi ini kan dari apa yang sudah kalian sampaikan gitu ya. Kalau cuma tadi ditunjukkan ini nggak bisa mendeteksi warna merah gitu kan, ya gimana mau memberikan solusi yang apa namanya, yang menjadi masalah sebenarnya dari kalian ini apa kan gitu ya. Ya, kalau cuma ditunjukkan nggak bisa mendeteksi warna merah sehingga dia berhenti dan begini begini begini, ya solusinya ya gampang aja ya gimana cara programnya dari mendeteksi warna merahnya kan gitu ya. Itu bahkan masukin ChatGPT selesai ya. Nggak perlu diskusi di sini. Tapi yang lebih esensial itu gimana cara berpikir atau logika dari robotnya itu yang paling penting. Nah, dengan kalian menyampaikan ini nanti robot vacuum cleaner dan seterusnya akhirnya membuka diskusi yang lain akhirnya ketemu nih oh ternyata problemnya sebenarnya ada di sini. Nah, terus nanti habis ini lanjut kira-kira di mana apa eh, fungsi walaupun pertanyaan kedua saya tadi belum dijawab ya, tapi ini ada pertanyaan lanjutan dulu nih. Di mana fungsi untuk logika fazinya itu diimplementasikan? Nah, ini coba monggo disampaikan dulu. Untuk fungsi logika fasi dari robot kita ini adalah untuk mengatur kecepatan dan arah gerak robot, Pak. Jarak ke halangan, semisalnya dekat, sedang, atau jauh. Lalu tadi seperti robot yang akan kita buat nantinya kan vacuum cleaner itu seperti tingkat kekotoran lantai, eh, tingkat kekotorannya itu rendah, sedang, atau tinggi. Lalu untuk area seperti status area atau informasinya itu sudah dibersihkan atau belum, seperti itu, Pak. Lalu untuk Sebentar, outputnya sebentar. Inputnya berarti apa aja tadi? Ada berapa sensor atau berapa data yang sebagai input jadinya? ada 3, Pak. Tiga. Apa aja? Jarak ke halangan, lalu tingkat Jarak halangan kekotoran. itu sebentar, sebentar. Jarak halangan itu maksudnya halangan dengan apa? Dengan dinding, dengan ada meja begitu kah? Iya, Pak, seperti ada dinding atau meja Oke, berarti itu atau nanti apa? Endingnya agar tidak nabrak begitu. iya, Pak, agar robot itu tidak nabrak ke dindingnya atau meja itu. Oke. Terus yang input yang kedua tadi Eh, tingkat kekotoran lantai, Pak. tingkat kekotoran lantai. Iya, seperti Oke. Apa contohnya? Misalnya itu berarti dari sensornya apa kamera begitu kah? itu masuknya ke sensor ke kamera, Pak. Kamu bisa mendeteksi itu kotor atau tidak itu contohnya gimana? Maksudnya kotorannya itu bentuknya apa? Kemudian dari visual yang berbeda itu apa yang bisa ditangkap dari perbedaan visual itu apanya, Mas? Ya ini karena harus clear. Kalau tadi mendeteksi dinding, jarak, ya oke lah itu semua paham gitu ya, gampang gitu ya. Ambil data jarak itu nanti bisa kemudian apa dibuat membership functionnya. Nah, sekarang kalau yang data input yang kedua,
Jadi kan kita pakai Wibots Pak, untuk mewakili area yang kotor tuh, jadi sensor kamera mendeteksi untuk area yang kotor. Contoh dari area yang kotor tuh untuk Wibots, eh, berwarna abu-abu lah semisal. Jadi ketika robot sudah menganggap warna abu-abu tua itu sebagai kotor, maka akan dibersihkan dan untuk area di bawahnya yang sebagai semisal sebagai warna putih, maka akan dianggap bersih, Pak. Oke, sekarang kalau kotor kemudian robotnya jalan, lantainya bisa berubah bersih, gimana caranya bikin di Webbotsnya, Mas? Jadi untuk merubah dari Wibotsnya, memang kami belum melakukan simulasinya, Pak. Tetapi ide dari kelompok kami itu membuat lantai yang terpisah. Jadinya membuat objek kecil-kecil, objek shape kecil-kecil yang bisa diakses secara individu. Lalu untuk dari kodenya kami eh, pengennya menambahkan dua variabel seperti dirty material yang menunjukkan eh, lantai itu kotor dan clean material yang menunjukkan lantai itu bersih. Itu apa ora susah, Mas? Itu bikin itunya tok apa nggak setengah mati kamu? Susah nggak kira-kira? Susah, Pak, tapi untuk ide kasarnya saja seperti itu. Eh, ide boleh lah. Oke, ide itu mau terbang ke bulan juga nggak ada masalah ya. Tapi bisa nggak kamu bikin itu kira-kira? Kan harusnya kan berpikirnya gini. Oh, nanti saya kira-kira robotnya begini-begini. Nah, untuk pola pikirnya harusnya sudah sampai berpikirnya gimana nanti mengimplementasikan kan gitu ya. Karena nggak cuma ngawang-ngawang aja kan. Kalau cuma sekedar ide awang-awang itu yang kalau di awal monggo silakan kita berimajinasi tingkat tinggi. Tapi kan kita sekarang sudah pertemuan-pertemuan yang tahapannya itu berkaitan dengan implementasi. Dan implementasi itu pasti semua banyak keterbatasan. Tidak mungkin implementasi itu khayalan setinggi langit itu bisa diimplementasikan. Gampangnya gitu ya. Pasti kan banyak limitasi. Apakah eh, support dengan metode yang nanti mau kita coba ataukah sensornya ada kan begitu-begitu itu kan perlu perlu dijadikan batasan ya agar implementasinya itu tidak tidak sembarangan akhirnya kan gitu. Nah, tadi kamu menyampaikan yang seperti itu. Oke, itu make sense gitu ya, masuk akal lah. Nanti kamu bikin banyak objek, kemudian nanti objek-objeknya semacam di ada physical apa namanya? Physical effect sendiri gitu ya. Kemudian nanti ada programnya sendiri. Nah, tapi pertanyaan saya, bisa nggak itu kalian implementasikan?
Ya, nangkap nggak maksud saya? Nangkep, Pak. Ya, saya itu berusaha untuk membuat project yang kalian kerjakan ini jadi dalam skop yang mungkin untuk bisa dikerjakan. Makanya pertanyaan-pertanyaan saya itu untuk membangun gitu ya. Tapi jangan dianggap, wah kita harus perfect ya nanti debu-debunya begini, begini, begini. Nah, harusnya kalian berpikir ini kan tidak sekedar ngoceh di presentasi ini aja gitu ya. Tidak sekedar menyampaikan keinginan aja kan gitu ya. Kita kan ini bikin project, berarti artinya project itu kan implementasi. Nah, mikirnya adalah ketika kalian ngomong itu kan nanti harusnya sampai diimplementasikan. Kan gitu cara berpikirnya. Otomatis ketika kalian ngomong begini, 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 gimana nanti implementasinya? Jangan-jangan kelompok ini nggak sanggup ya. Ya itu namanya membual gitu kan namanya di kelas atau di presentasi namanya membual, bohong itu namanya. Ya, harusnya dipikir dulu. Ini kalau dengan begini oke, bikin debu-debu begini masuk akal ya. Memang seperti itu mungkin metodenya. Tapi bisa nggak kalian implementasikan? Kan gitu. Kalau tidak bisa nanti kan akhirnya kembali ke depan lagi. Problem yang kalian atau tujuan yang kalian mau bikin robot ini akhirnya nanti ada limitasi. Nah, ini gimana nanti mengimplementasikan atau mensimulasikan kaitan dengan proses vakum cleanernya dan seterusnya. Nah, itu kan nanti bisa jadi perlu direvisi lagi, diperbaiki lagi kan gitu akhirnya. Ya, tapi itu harusnya tidak muncul di presentasi, harusnya itu muncul di diskusi kalian mengerjakan sehingga nanti di sini tinggal hal-hal yang krusial gitu ya. Karena ini kan sebenarnya nggak krusial, ini kan masih ide, ide kasar itu kan belum implementasi kalian. Nah, kalau belum implementasi artinya ya belum dikerjakan. Nah, kalau belum dikerjakan ya tidak perlu dipresentasikan kan gitu ya, tidak perlu diceritakan. Yang disampaikan adalah hal yang sudah dikerjakan sehingga diskusinya diskusi yang memecahkan masalah yang kalian hadapi secara implementasi. Karena kalau ide-ide itu udah harusnya udah di pertemuan-pertemuan yang lalu kan gitu. Nah, monggo diskusinya gimana? Karena ini jangan sampai kita berdiskusi panjang lebar gitu ya. Itu hanya sekedar ya omong kosong aja akhirnya. Ya, tentu kan semuanya punya target. Project ini jadi. Tapi semua juga punya limitasi. Ya, saya sering sampaikan di awal kan ya. eh ini bukan project yang harus sempurna gitu ya. Ini bukan project yang kalian bisa mengerjakan masalah solusi dari masalah yang perfect gitu ya. Enggak, ini belajar. Otomatis ya semua hal itu banyak hal-hal yang bisa didiskusikan, banyak hal yang perlu kita melakukan pembatasan. Dan boleh nggak melakukan pembatasan? Boleh sekali, asal semuanya reasonable, ada alasannya kan begitu. Jadi tidak ngawang-ngawang akhirnya apa punya robot yang bisa terbang, robot Broda yang bisa terbang ya boleh-boleh aja sekali lagi ya. Cuman sesuai nggak dengan tujuan ataupun bisa nggak diimplementasikan kan gitu pertanyaan utamanya kan akhirnya begitu. Monggo ini kalian sampaikan kira-kira kalian di project ini ya eh ya everything lah mau cerita apa gitu ya gimana mau melanjutkan project ini.
Gimana? Monggo diskusinya. Saya hanya ingin apa namanya membantu kalian biar targetnya itu selesai gitu ya. Tapi kan kalian juga harus punya punya apa plan, punya rencana. Karena kalau lihat presentasinya, lihat apa yang kalian sampaikan, agak-agaknya mustahil gitu ya bisa diselesaikan. Ya, makanya perlu diskusi sehingga eh, terutama kan bagaimana kalian rencana menyelesaikan proyek ini atau seperti apa sih atau kalian mau ngapain lah dari proyek ini. Nah, itu yang paling penting. Em, untuk proyek ke depannya, seperti yang Bapak tadi bilang itu kita nambahin sensor GPS dan pemetaan melalui LiDAR. Ritme cara menyimpan dan mengeceknya itu bagaimana, seperti itu, Pak. Oke, yowis, silakan bisa dilanjutkan sehingga eh, sesuai dengan harapan dan target dari proyek yang sudah kalian rencanakan. Oke, mungkin lanjut aja ke kelompok kedua. Silakan bisa, Hmm. maksudnya bukan kelompok nomor dua ya, maksudnya presentasi ke kelompok selanjutnya. Silakan. Eh, Baik, sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan lanjut, monggo. Semuanya pasti maju. Jadi mau siapa duluan juga silakan. Nggak ada? Kalau nggak ada ya sudah, Kelompok kita satu, Pak. cukupkan kuliah kita. Kalau nggak ada yang mau maju ya silakan bisa dilanjutkan progresnya untuk mengerjakan proyek. Kita mungkin cukupkan kuliah kita hari ini. Ya, tapi yang jelas semuanya silakan bisa. Tadi pesan saya ya dilihat tujuannya seperti apa sehingga nanti di breakdown ketika mengerjakan itu jadi reasonable, jadi masuk akal. Mungkin itu aja yang bisa kita diskusikan. Saya rasa cukup ya. Nanti yang lain eh, apa namanya bisa merefleksikan kira-kira dari progresnya seperti apa. Nah, jelas sekarang pertemuan ke 13. Oh ya, ini belum presensi ya, sebentar. Tak. Tokennya JA8D.
Saya ulangi tokennya JA8D. Dadu. Oke, silakan bisa presensi mandiri. Kemudian ini kita cukupkan. Silakan semuanya nanti bisa merefleksikan kira-kira progresnya seperti apa. Ini pertemuan ke-13, sorry, ke-14 berarti harusnya ya. Karena minggu lalu itu harusnya masuk, cuman belum saya setup presensinya jadi 01 ya. Tanggal 6 tambah 7, 13. Oh iya, minggu lalu harusnya ada. Berarti ini pertemuan ke-14. Berarti kita kurang 2 pertemuan lagi. Tanggal 27, minggu 15, tanggal 3 Juni itu minggu ke-16. Nah, nanti di minggu ke-16 ya seperti yang sudah saya sampaikan, sesuai dengan rencana dari mata kuliah ini, nanti laporannya ditulis dalam template ya. Silakan kalian cari apa namanya, jurnal ataupun ya jurnal nasional aja lah ya, nasional. Silakan cari yang grade-nya yang rendah-rendah aja ya, Sinta 6. Sinta 6 itu rendah ya dan gampang harusnya. Sinta 5 juga oke, masih oke. Kalau di atas Sinta 5 itu harusnya udah mulai berat gitu ya. Tapi kalau kalian challenging mau ke situ juga nggak ada masalah gitu ya. Beberapa kan di mata kuliah saya yang sebelumnya juga ada yang akhirnya bisa sampai publikasi ke situ. Kemudian di minggu ke-15 ya biasa nanti progres ya. Tapi kalau secara umum gambarannya di minggu 15 itu harusnya 90% project udah selesai. Ya, 70 sampai 80% artikelnya atau laporannya juga sudah di draft, sehingga finalisasinya nanti di minggu ke-16 itu tinggal presentasi akhir beserta submisi untuk submit ke website atau jurnal yang kalian targetkan. Oke, mungkin itu aja. Ada yang mau didiskusikan atau ditanyakan? Oke, kalau nggak ada mungkin kita akhiri pertemuan kita di pagi hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf, saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.